Shalom Hafurim, jumpa lagi dengan saya Dita Wahyu. Kita bertemu di Ekumene Bible Course Online Biblical Hebrew Study Level A, Unit 6. Dan di Unit 6 ini kita akan mempelajari Noun and Adjective. Jadi kata benda dan kata sifatnya. Dan juga kita teruskan untuk pembahasan antropologi budaya Semitik tentang puisi Haggadah, Echad Miyodea. Kita mulai dengan doa berkat. Barhu et Adonai hameforach. Baruch Adonai hameforach leolam faet. Baruch ata Adonai Elohenu melech haolam. Asher bachar banu mikol ha'amim. Venatan lanu et toratu. Baruch ata Adonai noten hatorah. Amin. Beshem ha'af ve'aben ve'ruach hakodes ha'elohim echad. Dan sebelumnya tentu saja kita akan vocab review tentang apa yang sudah kita pelajari pada unit 5. Dan di situ saya harap Anda semua sudah mempelajari atau membaca kosakata yang diberikan sehingga Anda dapat mengerti sedikit demi sedikit kata-kata dalam bahasa Ibrani, juga ayat-ayat yang dituliskan dalam bahasa Ibrani dan mengerti maknanya tentu saja. Ya. Vocab review yang pertama kita akan berlatih ya. Kata pertama ini adalah akal ya, kemudian ini kol, syam, mi, hine. Nah, akal di sini ini artinya he ate. Nah, kalau Anda sudah membaca vocab yang sudah diberikan, kosakata yang diberikan, Anda pasti sudah dapat membaca ini atau mengartikan ini semua. Nah, kol itu sam, ya. Syam ya itu there, di sana, ya. Mi ya siapa? Ya seperti nama Mikael, ya. Siapa yang seperti Allah. Mi itu siapa? Hine, ya. Behold atau lihat. Dan Anda bisa mengartikannya satu persatu, ya. Dan masih vocab review, ada bait, ada kheref, ada sadeh, ada isya. Ya, bait itu artinya rumah, ya. Kemudian kheref dia adalah pedang. Kemudian sadeh ini adalah field, padang, ya. Terus kemudian isya ya, perempuan atau istri. Jadi bisa diartikan perempuan atau istri. Dan kita dapat mengisinya dan dalam pemahaman arti yang betul. Nah, sekarang kita mereview kembali apa yang sudah kita pelajari pada unit kelima yang sebelumnya, ya, tentang pemahaman weak dagesh dan strong dagesh, ya. Dagesh yang ada di tengah-tengah kata atau konsonan kedua dari suatu kata, dia pastilah strong dagesh. Nah, dagesh ada di awalan kata, dia pastilah weak dagesh. Ya. Jadi terhadap kata-kata ini saya harap Anda sudah dapat mengidentifikasikannya. Misalnya di sini ibad. Nah, di sini ada dagesh. Nah, ini strong apa? Weak. Pastilah dia strong karena dia ada pada konsonan kedua. Ya. Kemudian ada yalda. Nah, ini agak sulit karena walaupun dia ada di tengah-tengah kata dageshnya, tapi di sini ada sva silent yang diperlakukan sebagai close syllable, ya. Jadi yalda berarti dagesh di sini adalah weak dagesh, bukan strong dagesh walaupun dia ada di tengah-tengah kata, ya. Sebab ada close syllable, ada sva silent di sini. Nah, kemudian ada kata gidas. Nah, gidas di sini ya. Dageshnya ada di mana?
dia ada di konsonan kedua, ada di tengah-tengah kata. Nah, pastilah dia adalah strong dages. Nah, Torah, ya, Torah ini termasuk beket kefet dan dagesnya ada di awalan kata, pastilah ini adalah weak dages, ya, Torah. Kemudian ada saper. Nah, saper di sini dia pasti strong dages. Kemudian ada bara, ini masuk dalam beket kefet, berarti ini adalah weak dages, ya. Beginilah cara untuk mengidentifikasi weak dages atau strong dages, ya. Kemudian di sini ada sigar, ya. Sigar di sini dagesnya di mana? Dagesnya ada pada konsonan kedua. Kalau dagesnya ada pada konsonan kedua maka dia adalah strong dages. Ini Anda sudah dapat mengidentifikasikannya, nanti bisa berlatih di rumah, ya. Bagaimana mengidentifikasi kata-kata ini, bagaimana cara pengucapannya dengan benar, weak dages atau strong dages, ya. Dan Anda perlu banyak latihan. Nah, pada unit ke-5 sebelumnya, ya, kita sudah belajar mengenai adanya 5 kitab-kitab dalam kitab Torah, ya. Yang pertama adalah Bereshit, ya. Bereshit, nama kitab dalam bahasa Ibrani untuk kitab Kejadian. Kemudian Shemot, ini adalah nama kitab untuk Keluaran, ya, nama Ibraninya Shemot atau artinya nama-nama. Nah, kemudian ada Vayikra. Vayikra ini adalah nama dari kitab Imamat, ya, Imamat orang Lewi, ya, Vayikra. Arti harfiahnya adalah dan dia memanggil. Kemudian kitab keempat adalah kitab Bilangan, Numbers, ya. Nah, itu nama dalam bahasa Ibraninya adalah Bemidbar, ya. Dan kitab kelima adalah kitab Ulangan, ya. Deuteronomi bahasa Inggrisnya yang diambil dari nama dari Septuaginta, ya. Tetapi nama dalam tanah Ibraninya adalah Devarim, ya. Perkataan-perkataan atau bisa juga diartikan firman-firman, ya. Nah, dalam kitab Shemot, ya, itu dia berasal dari kata Shem. Apa artinya Shem? Shem artinya nama. Nah, Shem ini singular. Nah, kalau ini adalah plural, Shemot, ya, Shemot. Nah, kenapa dia Shemot plural? Karena dia adalah plural feminin, ya. Ada nikut kolen bale di sini, ya, sehingga kita dapat mudah, meskipun mungkin nanti ini titik-titik nikutnya dibuang, Anda tetap bisa membacanya dengan Shemot. Nah, kenapa kitab Keluaran disebut dengan kitab Shemot, ya? Karena dia adalah nomina yang pertama yang ada dalam kitab Keluaran 1 ayat 1, ya. Inilah dasar penamaan dari kitab kedua, yaitu kitab Keluaran, ya, yang dalam bahasa Ibrani adalah kitab Shemot, karena ini ada dalam kalimat pertama dari kitab Shemot, jadi namanya kitab Shemot. Jadi simpel saja penamaan Ibraninya, karena dia ada dalam ayat pertama dari kitab itu. Ada kata Shemot. Nah, kenapa kita belajar tentang kata ini? Karena dalam unit ini kita akan mengidentifikasi suatu kata benda, dia singular atau plural, ya, feminin atau maskulin, ya, seperti ini. Nah, ini ada kuda, ya. Kuda tentu saja adalah maskulin feminin. Nah, kuda maskulin singular adalah sus.
kuda feminin singular dia susah. Nah, sus menjadi susah. Berarti ada akhiran ya, yang menandakan bahwa kuda itu adalah kuda yang feminin. Nah, bagaimana dengan plural? Nah, kalau kuda-kuda ya lebih dari satu ya, sama-sama laki-laki, maka disebutnya susim. Ya, ada akhiran hirik yod mem. Nah, akhiran hirik yod mem ini menandakan pluralitas dari suatu kata benda dan itu adalah gendernya laki-laki. Ya, susim hirik yod mem ini menunjukkan akhiran untuk kata benda plural laki-laki. Nah, bagaimana dengan kuda-kuda perempuan? Nah, kuda-kuda perempuan bentuk pluralnya adalah susot. Ya, ada akhiran ot. Nah, itu merujuk kepada bentuk plural feminin. Ya. Jadi Anda lihat di sini ya. Tidak sama dengan bahasa Indonesia, tidak sama dengan bahasa Inggris ya. Ada plural maskulin, ada single maskulin, ada single feminin, ada susot. Nah, susot ini adalah bentuk plural dari feminin ya. Baik, kita lanjutkan dan ini adalah formulanya ya, formulanya. Nah, formula untuk kata benda ya, laki-laki, maskulin. Dia tanpa ada sufiks, tanpa ada akhiran. Nah, itu berarti nomina itu adalah nomina laki-laki. Nah, apabila nominanya adalah nomina perempuan, maka dia harus mendapatkan sufiks ya, kamats he. Nah, kamats he ini adalah untuk menunjukkan gender dari kata benda itu. Ya, kamats he, gender feminin. Kalau tidak ada sufiks berarti dia gendernya maskulin singular. Nah, bagaimana dengan maskulin plural? Nah, dia ada sufiks. Sufiksnya apa? Hirik yod mem. Hirik yod mem. Itu adalah sufiks untuk plural laki-laki. Nah, bagaimana sufiks untuk plural perempuan? Nah, di sini ada ot. Ya, seperti kalau Anda pernah mendengar dalam bahasa Indonesia, hadirin dan hadirot. Nah, ot. Nah, kata ot itu merujuk kepada gender feminin. Mengapa? Karena bahasa Indonesia banyak sekali menyerap kata-kata Arab. Ya, jadi Anda akan menemukan banyak kemiripan-kemiripan antara bahasa Ibrani dengan bahasa Arab. Karena bahasa Ibrani dan bahasa Arab adalah bahasa yang sama-sama dalam rumpun semitik. Ya. Baik, nah di sini ada contoh kata. Nah, naar. Nah, itu artinya boy, ya, naar. Bagaimana naar ini dijadikan gender perempuan? Maka dia harus diberi apa? Akhiran sufiks, ya, kamatse, kamatse di sini. Nah, dia harus diberi kamatse. Jadi naara bentuk gender perempuan singular. Nah, bagaimana dengan bentuk gender laki-laki plural? Naara. Ya, naara tadi, naar menjadi naara. Nah, untuk plural laki-laki menjadi naarim. Naarim di sini. Untuk gender laki-laki, ya. Young man atau boy boleh diartikan ini ya, naarim. Bagaimana dengan gender perempuan plural? Narot, ya, naarot. Im dan ot sama, ya. Jadi seperti tadi susim dan susot. Susim laki-laki, susot perempuan. Naarim laki-laki, naarot perempuan. Jadi itu menjadi formulanya yang perlu Anda
ingat-ingat selalu. Misalnya sekarang contoh yang kedua, kata shar, ya. Itu bisa berarti minister, bisa berarti official, bisa berarti prince, ya. Nah, bentuk pluralnya untuk laki-laki berarti sarim, sarim, ya, sarim. Nah, bentuk perempuannya apa? Sarah, ya. Nah, ini sama dengan nama Sarah, ya, artinya Tuan Putri. Ya. Nah, bagaimana prince ini dijadikan, princess ini dijadikan bentuk plural. Dia menjadi sarot, ya, imot, ya. Yang kalau misalnya sar ini nggak ada suffix, berarti dia laki-laki tunggal, laki-laki singular. Jadi Anda harus mengingat ada suffix untuk menunjukkan kata benda itu laki-laki atau perempuan, ya, plural laki-laki atau plural perempuan. Nah, apabila singular dia tidak memiliki suffix untuk laki-laki. Nah, apabila laki-laki itu, ya, kata benda laki-laki itu plural, ya, maka dia ada akhiran hirik yotmem. Nah, bagaimana dengan kata benda perempuan, feminin, ya, singular, tunggal, ya, berarti dia ada akhiran kamatse. Ya, ini adalah tanda bahwa kata benda itu adalah kata benda perempuan. Nah, sekarang kita merujuk kepada ini, ot. Apa itu ot? Nah, ini adalah tanda untuk plural bagi kata benda perempuan. Isi gampang, ya. Saya harap penjelasan ini Anda mulai mengerti sedikit demi sedikit kata-kata Ibrani dan mengidentifikasi antara itu nomina laki-laki atau nomina perempuan, plural atau singular, ya, tunggal atau jamak, ya. Nah, gardens. Nah, di sini bahasa Ibrani-nya adalah ganim. Berarti ini plural laki-laki. Ya. Di sini ada shana, ya, artinya year, tahun, ya. Karena di sini ada akhiran, ya, kamatse. Kamatse, lihat di sini, berarti dia adalah singular feminin. Lalu di sini Anda lihat ada khayot. Nah, khayot ada akhiran ot di sini. Nah, berarti dia adalah bentuk feminin plural. Nah, bagaimana dengan ish? Nah, ish ini ada suffixnya nggak? Ada akhirannya nggak? Nggak ada. Nah, kalau tidak ada akhirannya berarti dia adalah maskulin singular, ya, maskulin singular. Ya, mudah sekali. Nah, sekarang ini adalah contoh-contoh dari kata benda dalam bahasa Ibrani, ya. Khoma, ya, khoma itu artinya tembok, ya. Berarti ini gendernya laki-laki atau perempuan? Anda lihat di sini ada kamatse, berarti dia adalah gendernya perempuan, ya. Dan ini lebih jelas lagi karena saya beri warna pink, ya. Nah, ini ada gunung Har, ya. Dia tanpa suffix, tanpa akhiran. Nah, berarti dia adalah maskulin singular, ya, Har. Nah, gan. Nah, gan di sini ada suffixnya enggak? Enggak ada suffixnya. Kalau tidak ada suffixnya, maka dia adalah singular laki-laki, tunggal laki-laki atau singular maskulin. Nah, shana, ya, tahun. Nah, di sini ada kamatse. Nah, berarti kalau ada kamatse berarti dia adalah nomina feminin atau perempuan, ya. Nah, jadi Anda lihat di sini bahwa kata benda dalam bahasa Ibrani ini ditandai dengan gender mereka masing-masing. Ini berbeda dengan grammar dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia. Maka walaupun Anda pintar berbahasa Inggris, tetapi kalau Anda belajar bahasa Ibrani, Anda
buang itu pemahaman grammar Anda dalam bahasa Inggris, karena kita belajar kepada bahasa yang sama sekali berbeda dengan apa yang sudah kita pahami sebelumnya, ya. Nah, bagaimana khomah tadi dijadikan plural, maka dia menjadi khomot. Bagaimana har tadi dijadikan plural, maka dia menjadi harim, ya. Bagaimana gan tadi, gan, ya, taman, dijadikan plural, maka dia menjadi ganim, ya. Nah, bagaimana kata syanah tadi dijadikan plural. Nah, syanah itu kan bentuk nomina perempuan, ya. Tetapi dia adalah irregular form, maka dia seharusnya kan syanot, ya. Tetapi dalam penulisan bahasa Ibrani dia bentuk pluralnya bukan syanot tapi syanim. Ya, mengapa ada bentuk irregular form? Karena ya ada buktinya dalam tanah Ibrani. Ya. Kalau ada buktinya dalam tanah Ibrani dan sesuatu yang irregular ini dimasukkan dalam bentuk khusus kata benda irregular, ya, bukan syanot tapi syanim, ya. Jadi untuk bentuk yang biasa, ya, mudah sekali identifikasinya, ya. Sus, ya, berarti dia nominal laki-laki. Nah, sekarang, ya, kita akan belajar bagaimana kata benda itu jika dibubuhi dengan adjektif, kata sifat, ya. Nomina plus adjektif, ya. Kata benda dibubuhi dengan kata sifat, ya. Bagusnya, ya, bahasa Ibrani itu seperti bahasa Indonesia. Karena bahasa Ibrani dan bahasa Indonesia itu menggunakan hukum DM, ya. Diterangkan, menerangkan. Kalau bahasa Inggris itu menggunakan hukum MD, ya, menerangkan, diterangkan. Misalnya untuk menyebut rumah besar, bahasa Inggrisnya big house, big-nya dulu baru house. Tetapi kalau kita menyebut rumahnya dulu baru kata sifatnya. Sifatnya apa? Besar, rumah besar. Demikian juga dalam bahasa Ibrani. Misalnya untuk menyebut kuda yang baik, ya. Good horse. Kebalik kalau bahasa Inggris. Tetapi dalam bahasa Ibrani nulisnya adalah sustov, ya. Kuda baik. Jadi noun dulu baru adjektif. Jadi hukumnya sama dengan bahasa Indonesia, menggunakan hukum DM. Diterangkan, menerangkan, ya. Jadi mudah bagi kita orang Indonesia untuk memahami penempatan nomina Ibrani dengan kata sifatnya. Nah, bagaimana sustov ini dijadikan plural dalam bahasa Ibrani, ya. Dia dibaca atau ditulis dengan susim tovim. Berarti ada im, ya. Berarti susnya itu plural jadi susim, maka kata Ibraninya itu harus diberi plural juga, ya. Susim tovim. Adjektifnya juga dipluralkan. Nah, bagaimana sus tadi, ya, dijadikan dengan sebagai kata benda feminin. Jadi di sini menjadi susah tofa, ya. Susah tofa. Jadi sama-sama ya, kamatse. Nah, bagaimana dengan yang bentuk feminin ini dipluralkan, dijadikan plural? Maka dia sama, ya, hukumnya sama. Jadi ot, jadi susot tofot. Isi, ya, sangat sederhana sekali. Susot tofot. Jadi kita hanya tinggal mengingat bahwa bahasa Ibrani nominanya selalu memiliki gender, ya. Baik. Nah, sekarang kita mengidentifikasi, ya, antara nomina laki-laki atau perempuan, ya, feminin atau maskulin. Kemudian kita gandengkan dengan adjektif yang
sesuai dengannya. Misalnya ya, ini ada contohnya. Melek Sadik, ya, Melek itu apa? Raja, king, ya, noun, ya. Terus ini Sadik, righteous, ya, raja yang benar. Jadi ini ada kata benda laki-laki tanpa safik. Nah, di sini kata sifatnya juga tanpa safik, tanpa akhiran, ya. Nah, sekarang Anda lihat di sini ada melahot. Nah, kalau ini Anda membaca melahot, ya. Kemudian kira-kira gandengannya yang mana kira-kira? Maka ot harus gandengan dengan ot. Nah, kira-kira mana gandengannya? Di sini kita temukan sadikot. Ya, melahot sadikot. Jadi ratu-ratu yang benar. Sadik, ya. Nah, sekarang ada malkah. Nah, ini ada akhiran berarti gendernya feminin, numbernya dia singular. Malkah, ya, ratu, ya. Berarti kalau harus adjektifnya juga sama. Kita cari adjektif yang akhiran mana, ya. Malka sadika, ya, easy, gampang, ya. Kemudian di sini ada melahim. Nah, berarti melek tadi ini dijadikan plural. Nah, kita harus cari gandengannya, im dengan im, ya. Melahim sadikim, ya, raja-raja yang benar. Nah, setelah Anda dapat mengidentifikasikannya, ya, singular misalnya laki-laki atau perempuan. Nah, ini kalau sadik ini singular laki-laki. Nah, sadikah, ya, ini adalah singular untuk feminin. Sadikim, ya, plural untuk maskulin. Sadikot itu adalah plural untuk feminin. Nah, sekarang melakot. Nah, ini feminin plural. Melek, ya, maskulin singular. Nah, ini malkah, dia feminin singular. Melahim tentu saja dia adalah maskulin plural di sini, ya, maskulin plural. Jadi gampang sehingga nanti Anda dapat mencari pasangannya mudah sekali, tanpa safik, ya. Sufiks dengan safik im dengan im, safik ot dengan ot, sehingga Anda dapat mengidentifikasi dan bagaimana cara menggandengkan antara nomina dengan adjektifnya. Ya. Sekarang kita cari satu contoh yang lain lagi. Nah, ini ada yelet tov. Nah, kalau Anda melihat di sini tidak ada safik, ya, tidak ada safik. Yelet tov. Nah, yelet tov berarti kalau tidak ada safik dia adalah maskulin singular. Nah, di sini ada safik ya. Berarti yelda tova. Berarti dia adalah singular untuk perempuan. Ya. Yelda tova, dengan ya, mudah sekali, masih sederhana. Dan bagaimana sekarang mengidentifikasi nomina dengan adjektif tapi plural. Nah, berarti yelet tadi dijadikan plural menjadi yeladim, ya. Bentuk adjektifnya juga dijadikan sebagai plural. Tovim, yeladim tovim. Ya. Berarti yang bagaimana perempuan, ya, femininnya, bentuk femininnya. Yeladot tovot. Gampang. Nah, sekarang saya akan ajak Anda untuk masuk ke satu bagian yang sedikit agak rumit.
Kenapa? Karena kita masuk pada irregular form, ya. Irregular form, ya. Tentu saja sesuatu yang tidak normal ini, ya. Kalau tadi saya bicara sesuatu yang normal-normal saja, tapi ada irregular form. Misalnya terhadap kata gag yang artinya roof, ya. Nah, gag gadol. Kalau Anda melihat gag gadol di sini, Anda langsung bisa mengidentifikasi bahwa gag itu adalah bentuk maskulin, ya, maskulin singular, sehingga disebut dengan gag gadol, roof, ya, roof yang besar, atap yang besar, ya, big roof. Tetapi karena ini adalah bentuk irregular form, ya, maka Anda akan menemukan sesuatu yang tidak biasa. Karena sesuatu yang maskulin ini dipluralkan menjadi gagot. Nah, bukan gagim, ya. Kenapa? Ya, ini nanti juga ada pada afot bukan afim, bapak-bapak, ya. Nah, ini juga gagot. Nah, karena ini bentuk irregular dan kita tahu ini adalah bentuk laki-laki, maka kata adjektif yang menempel padanya, dia adalah disebut dengan gedolim, dijadikan laki-laki. Jadi gagot gedolim. Karena gag ini adalah kata benda maskulin, tetapi dia, ya, adalah bentuk irregular form. Ya, ingat, jadi ini perlu diperhatikan. Nah, irregular form yang lain terjadi pada satu nomina yaitu event. Ya. Event gedola. Nah, ini aneh, ya. Kalau event ya event gadol kan, tetapi di sini dituliskan event gedola. Mengapa ada bentuk irregular form? Nah, di sini karena bentuk ini digunakan dalam naskah suci Alkitab. Maka para linguis Yahudi mereka tidak ingin merubah apa yang ada buktinya di Alkitab. Jadi kalau Alkitab nulis event gedola, berarti itu adalah bentuk irregular form. Dan itu diterapkan dalam grammar Ibrani. Dan dipakai hingga sekarang, ya, karena mereka begitu menghormati naskah-naskah suci Alkitab, ya, sehingga ya event gedola ini bentuk pluralnya karena dia adalah perempuan, maka avadim gedolot, karena event ini adalah sesungguhnya bentuk nomina feminin, maka adjektif yang menyertainya harus sesuai gendernya. Karena event ini feminin, maka event gedola. Nah, bentuk pluralnya adalah avadim gedolot. Ya. Dan ini harus dihafal karena ini adalah bentuk irregular form. Nah, sekarang kita sudah menemukan setidaknya ada dua, ya, nomina-nomina Ibrani yang masuk dalam irregular form. Gag gadol, ya, gagot gedolim, ya, event gedola, avanim gedolot. Nah, ini adalah bentuk irregular form. Nah, karena ini irregular form, maka mau tidak mau kita harus menghafalkannya, ya. Nah, sekarang kita melihat bentuk, ya. Abatov, ya, bapak yang baik. Nah, bagaimana dengan aba ini, af, ya, dalam bentuk pluralnya. Berarti avotovim, ya, bapak-bapak yang baik, ya, avotovim. Nah, sekarang irregular form yang lain misalnya, ya. Hadut echad te'enim tofot. Nah, lihat di sini ada te'enim, ya. Akhiran im kan seharusnya laki-laki. Tetapi karena
buah ara ini adalah sebenarnya gendernya adalah perempuan, maka te'enim tofot. Nah, bagaimana dengan bentuk buah ara yang jelek? Ya, berarti dia te'enim raot. Ya, ini adalah bentuk irregular form. Nah, hal-hal semacam ini ya ada buktinya di tanah Ibrani ya, sehingga para linguis Yahudi ya mengikuti saja apa yang sudah ada dalam tanah Ibrani ya, dan mengkategorikan nomina-nomina ini sebagai nomina-nomina dalam kategori irregular form ya. Nah, di Israel itu ada 7 ya spesies yang tumbuh subur di tanah suci, dan orang-orang Israel begitu bangga bahwa tanaman-tanaman ini 7 macam spesies ini tumbuh subur di Israel, dan ini menjadi identitas bagi tanah suci mereka. Apa 7 spesies yang tumbuh subur di tanah suci ya? Mereka adalah ya wheat ya, gandum, kemudian ada barley ya, ada grapes itu anggur, kemudian ada fig ya, ada fig, ada pomegranate, itu adalah delima, buah delima, ada olives ya, itu adalah buah zaitun, kemudian ada buah korma. Jadi ada gandum, ada jelai, ada anggur, ada buah ara, ada buah delima. Ya, buah delima baik sekali sehingga bisa membuat orang jadi awet muda, ya, obat yang bagus. Kemudian ada olive, ya, buah zaitun, ya, itu bisa untuk membuat minyak yang baik, ya. Kemudian ada dates, nah ini adalah buah korma, dan ketujuh spesies ini ya itu tumbuh subur di tanah suci ya, seperti yang dituliskan dalam Ulangan 8 ayat 8, suatu negeri dengan gandum dan jelainya ya. Jadi ada gandum kemudian jelai, dan anggur dan ara ya, dengan delima dan zaitun ya, dan dengan madunya. Dan ini semua adalah 7 spesies yang tumbuh subur di tanah suci ya. Eretz kita ya, usheora vegeven ya, uteena ara ya, Ferimon delima ya, Eretz zait ya, tanah bagi zaitun ya, shemen ya, ini apa, minyak ya. Kemudian udevas, nah ini madu. Apa yang dimaksud dengan madu? Buah korma. Buah korma adalah buah yang rasanya bagaikan madu, manis ya, dan buah yang baik. Nah, terhadap 7 spesies yang tumbuh subur di tanah suci ya, orang-orang Yahudi itu, pemerintah Israel itu menciptakan satu atau menerbitkan perangko-perangko khusus, jadi tanaman-tanaman yang tumbuh subur di tanah suci ya. Nah, 7 spesies khusus ini dalam bahasa Ibrani adalah Shifat Haminim ya, 7 spesies yang tumbuh subur di tanah suci. Ada gandum, ada jelai, ada anggur, ya, ada ara, kemudian ada delima, ada zaitun, ya, kemudian ada korma, ya. Dan ini begitu membanggakan orang Israel sampai hari ini, dan mereka mempunyai satu kebanggaan pada tiap-tiap tanaman-tanaman ini yang menandakan berkat dari Tuhan. Nah, kalau ada waktu ke Israel ya, Anda coba nanti memesan di satu restoran ya, salad sifat haminim ya, salad
8 spesies yang tumbuh subur di Tanah Suci. Oke, baik, kita kembali pada bahasan kita ya. Shana Tova berarti tahun yang baik. Ya, ya. Kalau ini masih normal ya. Nah, tapi dia menjadi tidak normal ketika dia dipluralkan ya. Shanim Tovot. Kenapa? Karena Shana itu adalah bentuk nomina feminin, maka adjektif yang mengikutinya harus dengan suffix ot ya. Shanim Tovot berarti ini irregular form. Nah, bagaimana dengan pohon anggur? Gefen ya. Gefen ketona. Nah, ini enggak ada suffix tapi adjektifnya ada akhiran ah. Berarti gefen ini adalah bentuk nomina perempuan. Gefen ketona, sehingga bentuk pluralnya adalah gefanim ketonot. Ya. Pohon anggur yang kecil. Nah, pluralnya pohon-pohon anggur yang kecil. Gefanim ketonot. Nah, sekarang bagaimana dengan lampu? Ner ya. Ner gadol. Ya. Ner gadol. Nah, kalau Anda melihat di sini ner gadol nggak ada suffix. Berarti dia adalah nominal laki-laki. Nah, bagaimana kalau ner ini menjadi plural? Nah, dia bentuknya jadi berubah, jadi irregular, menjadi nerot gedolim. Nerot gedolim. Berarti dia adalah bentuk irregular form. Ya. Nah, sama juga dengan makom di sini. Makom artinya tempat. Ya. Makom kadosh berarti tempat kudus. Ya. Kalau Anda melihat di sini makom kadosh berarti dia adalah bentuk nominal laki-laki. Tetapi jika diplularkan menjadi berbeda karena dia bentuk pluralnya adalah mekomot. Ya. Nah, baru adjektifnya kedoshim. Ya. Makom kados menjadi mekomot kedoshim. Ya. Jadi hati-hati bahwa dalam bahasa Ibrani ada bentuk-bentuk irregular yang harus kita hafalkan. Nah, sambil melatih vocabulary kita, bahasa Ibrani ke dalam memori kita, coba kita membaca beberapa frasa di sini dan kita mengartikannya ya. Yang pertama, Melek Gadol, a great king ya. Ne'arot Tovot. Nah, ne'arot tovot ot berarti apa? Pastilah dia feminin plural. Ne'arot ya, girls. Kita bicara tentang girls ya, atau young woman ya. Good young women ya, karena di sini plural. Nah, terus di sini ada melachim gedolim ya. Melachim gedolim berarti pastilah dia plural, laki-laki. Nah, berarti kita cari ini artinya adalah great kings ya. Nah, di bawahnya ada Malkah Gedola ya, ratu yang besar ya. A great king karena dia adalah bentuk singular ya, atau tunggal. Nah, Ne'arim Tovim ya, Ne'arim Tovim dari kata na'ar dipluralkan menjadi Ne'arim. Berarti bicara tentang nomina yang plural. Berarti artinya apa? Ya. Good young men ya di sini ya, karena dia adalah plural. Nah, sekarang Na'artov ya, good boy atau young man yang baik. Nah, berarti a good young man. Nah, melachot gedolot. Nah, melachot, nah, ratu-ratu yang besar. Berarti great queens. Nah, Na'ara tova muda ya. Berarti bentuk singular untuk feminin. Berarti apa?
a good young woman. Ya, a good young woman. Latihan ya. Oke. Sekarang kita berlatih lagi untuk menentukan gender dari suatu kata benda, ya. Livot tovim, ya, livot. Nah, ini hati yang baik, berarti ini plural, ya. Pluralnya apa? Laki-laki atau perempuan? Kita bisa melihat dari adjektif yang mengikutinya. Tovim, ya. Isya ra'ah, perempuan jahat. Isya ra'ah, berarti ini apa? Singular perempuan, singular feminin, ya. Peh katon, ya, mulut yang kecil, ya. Enaim, ya, yafot. Wow, ini adalah bentuk irregular. Enaim yafot, mata yang cantik, ya. Harusnya enayot, tapi di sini tulisnya enaim, berarti ini adalah bentuk irregular. Nah, ini ada isaken, laki-laki tua, ya, ish. Nah, pastilah dia laki-laki, ya, maskulin, tanpa safik, ya. Nashim, ya, sadikot. Nah, nashim sadikot. Nah, ini adalah bentuk khusus untuk isya. Ya, isya yang dijadikan plural menjadi nashim, ya. Berarti kata adjektif yang mengikutinya harus dengan akhiran ot, berarti nashim sadikot, ya, perempuan-perempuan yang baik atau istri-istri yang baik, ya. Gefen gedola, ya. Gefen gedola, berarti dia apa? Feminin, ya. Lishonot rabim, ya, bahasa-bahasa pada bahasa yang banyak, ya. Rabim berarti ini plural, ya. Baik, kita melihat di sini kita dapat mengartikannya, ya, mengidentifikasi setiap kata benda yang sudah dibubuhkan dengan adjektif dari yang sesuai dari gender dari kata benda itu. Baik. Nah, di sini kita mencoba mencari contoh-contoh adjektif, noun dengan adjektif, ya. Misalnya Shana Temima. Nah, a complete year, ya, ada dalam kitab Imamat 25 ayat 30. Nah, ini ada Afsaken, an old father, ada dalam kitab Kejadian 44 ayat 20. Makom kadosh, ya, a holy place, ada dalam Imamat 6 ayat 16. Ada Isya, ya, Hakoma, ya, perempuan yang bijaksana, 2 Samuel 14 ayat 2, ya. Kemudian ada Goy Sadik, righteous nation, ya, bangsa yang benar, ya, dalam Yesaya 26 ayat 2. Kemudian ada, ya, Adam Rasya. Nah, Adam ini bisa bermakna Adam nama Adam, tapi Adam ini juga bisa bermakna laki-laki, ya, atau manusia, ya, a wicked man, ya. Adam Rasya, pastilah dia gender laki-laki. Kemudian ada Mayim Kedoshim, holy water, ya. Ada dalam kitab Bilangan 5 ayat 17. Dan ini adalah yang dapat kita pelajari pada unit ke-6 ini. Nah, kita akan belajar sedikit mengenai kata-kata yang lain, yaitu berit, ya, berit. Nah, dia adalah noun feminin. Nah, ketika dia dipluralkan menjadi beritot yang artinya covenant, ya. Ini adalah Alkitab Hebrew English, ya. Sefer Haberitot. Nah, kenapa Haberitot?
Nah, karena ini adalah gendernya perempuan. Ya. Ada 2 perjanjian, perjanjian lama dan perjanjian baru. Maka disebut Sefer Habaritot yang memuat perjanjian lama dan perjanjian baru dalam bahasa Ibrani. Ya. The Book of Covenant. Nah, Anda nanti kapan-kapan Anda bisa membeli. Kalau Anda nggak bisa beli juga nggak apa-apa. Kita harus berterima kasih dengan teknologi. Anda bisa mengulik apapun yang Anda perlukan dengan internet. Nah, dari teknologi informasi yang sudah sekarang kita nikmati bersama. Ya. Nah, sekarang kita mulai menambahkan wawasan kita dengan pemahaman-pemahaman ayat, yaitu dalam Kejadian 26 ayat 5. Ya, saya baca bahasa Indonesianya dulu. Karena Adam telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah. Apa itu perintah? Mitzvot, akhiran ot, berarti gender perempuan. Kemudian ada ketetapan, kukhot, ya, dari kuk, kemudian dipluralkan menjadi kukhot. Kemudian ada hukum, Torot, ya. Hukum Torah menjadi Torot. Hukum-hukumku, berarti demikian, ya. Ekef asyero syama, ya. Oleh karena, ya. Asyer syama, dia telah mendengarkan atau dia telah mematuhi. Siapa yang mematuhi? Abraham, ya. Bekoli, pada panggilanku. Fayishmor, dan dia memelihara. Ya. Mismareti, ya, mismarti. Nah, ini nanti kita akan belajar bersama-sama mengenai nikut khusus, yaitu nikut sefa. Ya, ada sefa silent, ada sefa yang sefa moving. Ya, sehingga menyebutkan di sini mismarti, ya, bukan mismareti. Tetapi bagi Anda yang baru saja belajar membaca bahasa Ibrani, seandainya Anda membaca ini dengan mismareti, nggak apa-apa, saya betulkan. Karena belajar itu berproses. Nanti kalau Anda sudah sering membaca naskah, nanti Anda akan tahu yang mana dibaca dengan pendek, yang mana dibaca dengan silent, ya, mismarti, ya. Mitzvotai, ya, berarti mitzvotku, ya. Perintahku, ya. Kuchotai, ya. Kukuku, ya. Ketetapanku, ya. Jadi Abraham sangat menjaga dan sangat mematuhi perintah Tuhan terhadap apa? Perintahnya mitzvot, ya. Ketetapannya kuk, ya. Kemudian vetorotai, ya, dan hukum-hukumku. Nah, dari sinilah Abraham, ya, dari sinilah Abraham mendapat gelarnya sebagai bapak dari orang-orang beriman. Karena dia adalah orang yang memegang mitzvotai, kuchotai, dan vetorotai, ya. Orang yang memelihara perintah-perintah Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan, juga hukum-hukum Tuhan. Nah, mitzvotai, kuchotai, vetorotai, ini sebenarnya adalah bentuk ungkapan paralelisme yang sebenarnya arti dari ketiganya ini sama. Tapi kenapa dalam naskah Ibrani itu dituliskan sedemikian? Nah, ini Musa itu ingin menunjukkan kepada kita bahwa Abraham adalah orang yang sempurna dalam keimanannya, karena dia adalah orang yang menaati, ya, perintah-perintahnya, mitzvotai, kemudian menaati ketetapan-ketetapannya, kuchotai, ya, kemudian menaati hukum-hukum Allah, ya, vetorotai, ya. Ada
3 pernyataan. Dan ini adalah majas khas Semitik untuk menunjukkan bahwa Abraham adalah yang utama di antara orang-orang Israel. Nah, ini adalah vocabulary, kosakata yang perlu kita hafalkan untuk unit 6 ya. Dan selanjutnya nanti kita akan belajar bersama-sama untuk melanjutkan pemahaman puisi Haggadah ya, Echad Miyodea ya. Kali ini kita akan membahas angka 7. Nah, angka 7 ya. Menarik sekali angka 7. Anda dapat temukan banyak sekali angka 7 di Alkitab. Dan itu ada lambang-lambangnya mengapa Alkitab cukup favorit dengan angka 7 ya. Nah, baik, kita mulai dengan pembacaan yang pertama. Echad Miyodea, Echad Aniyodea, Echad Eloheinu, Sheba Shamayim, Uvaretz. Shenayim Miyodea, Shenayim Aniyodea, Shnei luchot haberit, Echad Eloheinu, Sheba Shamayim, Uvaretz. Dan kita teruskan pada angka 3. Shlosha Miyodea, Shlosha Aniyodea, Shlosha Avot, Shnei luchot haberit, Echad Eloheinu, Sheba Shamayim, Uvaretz. Angka 4. Arba Miyodea, Arba Aniyodea, Arba Imachot, Shlosha Avot, Shnei luchot haberit, Echad Eloheinu, Sheba Shamayim, Uvaretz. Sekarang kita masuk ke angka 5 ya. Khamisha Miyodea, Khamisha Aniyodea, Khamisha Kumse Torah, Arba Imachot, Shlosha Avot, Shnei luchot haberit, Echad Eloheinu, Sheba Shamayim, Uvaretz. Ya. Dan ini yang sebelumnya sudah kita pelajari ya. Shisha Miyodea, siapa tahu 6. Shisha Aniyodea, Shisha Sidre Mishnah, ya. Khamisha Khumse Torah, Arba Imachot, Shlosha Avot, Shnei luchot haberit, Echad Eloheinu, Sheba Shamayim, Uvaretz. Ya. Nah, sekarang kita masuk pada angka 7. Ya. Shiv'ah Miyodea. Ya. 7 siapa yang tahu? Shiv'ah Aniyodea. 7 aku tahu. Shiv'ah Yemei Shavta. Ya. 7 adalah hari-hari dari Sabat. Ya. Shisha Sidre Mishnah, Khamisha Khumse Torah, Arba Imachot, Shlosha Avot, ya. Shnei luchot haberit, Echad Eloheinu, Sheba Shamayim, Uvaretz. Ya. Jadi angka 7 merujuk kepada jumlah 7 dalam hari-hari dalam satu minggu. Ya. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya, bahwa hari-hari dalam bahasa Ibrani adalah mirip dengan hari-hari dalam bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia banyak menyerap kata-kata yang berasal dari bahasa Arab dan masuk ke dalam kosakata dalam bahasa Indonesia. Dan tentu saja digunakan dalam terjemahan bahasa Indonesia dalam Alkitab kita. Ya. Shiv'a Yemei Shavta, ya. 7 dari hari-hari dalam seminggu. Hari pertama Yom Echad, hari Ahad atau juga disebut dengan Yom Rishon, ya, hari kepala. Ya. Hari Ahad, Echad Ahad mirip. Ya. Kemudian hari kedua Yom Sheni, hari Senin. Hari ketiga Yom Shelishi, hari Selasa. Hari keempat Yom Revi'i, hari Rabu mirip. Ya.
Hari kelima, Yom Khamishi. Bahasa Ibrani apa? Bahasa Indonesianya hari Kamis. Yom Khamishi, Kamis. Mirip kan? Nah, yang agak berbeda hari ke-6, Yom Shishi. Hari ke-6. Nah, kita menyebutnya dengan Jumat. Nah, kata Jumat berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan jamaah, ya. Pada hari Jumat, ya, saudara kita umat Muslim mereka kira-kira siang hari mereka berkumpul untuk Jumatan berjamaah, ya. Nah, bagaimana dengan orang Yahudi, ya? Pada hari Jumat petang hari, ya, mereka masuk pada hari Sabat, ya. Jadi berjemaah, ya, pada hari Jumat petang hari, yang dimana pada petang hari itu mereka masuk pada hari Sabat. Nah, Sabat ini hari ke-7, ya, sama dengan bahasa Indonesia, hari Sabtu, Sabat, Sabtu, Ehad, Ahad, ya, Sheni, Senin, ya, Shelisi, Selasa, Revi'i, Rabu, Kamishi, Kamis, ya, Jumat, ya, Shishi, tapi kita mengetahui kenapa disebut Jumat jamaah, ya. Sabtu, Sabat. Nah, kan mirip kan? Nah, karena bahasa Arab dengan bahasa Ibrani adalah bahasa serumpun, ya, sehingga bagi kita yang berbahasa Indonesia Anda akan menemukan banyak kata-kata nanti yang berhubungan dengan bahasa Ibrani, karena memang asalnya adalah dari bahasa Ibrani. Nah, angka 7, ya, itu adalah simbol yang umum bagi hubungan Allah dengan manusia. Angka 7 adalah angka religius favorit bagi orang Yahudi. Nah, angka 7 juga melambangkan kekudusan dan pengudusan, ya. Menorah yang ada di bait Allah itu ada 7 lampu, ya. Dan ini juga berhubungan nanti pada tindakan pendamaian dari para imam, ya, para imam Yahudi, ya, ketika mereka melakukan pentahiran, ya, dengan melakukan 7 kali percikan. Kenapa pentahiran harus 7 kali percikan? Karena angka 7 itu juga berarti atau lambang dari angka pengampunan, ya. Dari mana asalnya angka 7 sebagai angka pengampunan? Nah, ini tentu saja ada latar belakangnya, ada historinya, ada sejarahnya. Sejarahnya di mana? Tentu saja dalam kitab Kejadian sebagai book of genealogy. Jadi buku silsilah, buku asal usul. Nah, buku asal usul dari apa saja itu ada di kitab Kejadian. Ya, kita harus berbangga kita memiliki kitab yang menulis asal usul dari segala sesuatu. Bahkan asal usul angka 7 sebagai lambang dari pengampunan itu berasal dari dekrit Allah yang sedianya diberikan kepada Kain, ya. Ketika Kain itu, ya, didakwa bahwa dia membunuh dari adiknya karena rasa iri, ya. Dan Tuhan itu memberikan satu kutukan kepadanya dan kemudian dia protes, ya. Dan dia mengeluh, kalau gini nanti orang akan bertemu aku bisa membunuh aku. Nah, kekhawatiran akan dibunuh orang lain karena dia telah membunuh adiknya Habel, ya. Itu dijawab Tuhan dengan demikian. Firman Tuhan kepada Kain, ya. Sekali-kali tidak, barang siapa membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Wow. Jadi ini adalah bentuk dari pengampunan Allah kepada Kain, bahwa dia diampuni 7 kali lipat. Kemudian bahkan Tuhan itu memberikan satu tanda supaya Kain ini jangan dibunuh oleh anak-anak dari Adam yang lain. Siapa anak-anak Adam yang lain tidak dituliskan namanya, tapi tentu saja Adam memiliki
anak-anak perempuan yang lain yang namanya tidak dituliskan. Nah, ada kebiasaan dalam Alkitab kita bahwa nama perempuan itu jarang dicatat dalam Alkitab. Nah, tetapi kalau ada nama perempuan dituliskan dalam Alkitab, berarti perempuan itu memiliki satu posisi atau posisinya sangat penting sehingga namanya ditulis. Jadi ini adalah bentuk pengampunan bagi Allah yang Maha Kasih ya kepada Kain. Tetapi sayangnya ya, Kain tidak bertobat dan bahkan dia meninggalkan Tuhan. Dan bahkan dia menurunkan keturunan-keturunan yang jahat. Siapa keturunan yang jahat? Ya, dia adalah Lamek. Lamek adalah orang ya pembunuh kedua yang ditulis dalam Alkitab. Dan bahkan Lamek ini adalah seorang yang berpoligami pertama yang dituliskan di dalam Alkitab. Nah, dalam Kejadian 4 ayat 23 ya, ini meneguhkan kembali bahwa angka 7 adalah angka pengampunan. Nah, dia tahu bahwa Kain itu dibela Tuhan ya, meskipun dia sudah membunuh Habel, tetapi kalau sampai ada yang membunuh Kain, maka kejahatannya akan dibalaskan 7 kali lipat. Nah, ini dipegang oleh Lamek, keturunan Kain. Kejadian 4 ayat 23 berkata demikian. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya. Nah, istrinya dua ya, Ada dan Sila ya, dua istrinya. Dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Nah, pengampunan Tuhan kepada Kain itu dipakai sebagai alasan bagi Lamek, tapi bukan untuk alasan yang baik, alasan yang buruk ya. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek ya 70 kali lipat ya. Ki shifatayim Jukamka. Wow. Ya. Kalau Kain ya dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek dibalaskan 70 kali lipat. Ya. Dan Anda lihat ya bagaimana Tuhan Yesus nanti itu menggunakan perkataan dari Lamek ini sebagai syarat pengampunan ya. Ya, jadi perjanjian baru itu selalu berhubungan dengan perjanjian lama ya. Bagaimana mungkin itu tiba-tiba keluar dari sabda Tuhan Yesus, kalau kamu mengampuni orang jangan cuma 7 kali tapi 70 kali 7 kali ya. Karena Tuhan Yesus merujuk kepada keadaan yang dicatat pada Kejadian 4 ayat 24. Ini dalam Matius 18 ayat 22 ya. Tuhan Yesus mengganti rasa dendam dengan pengampunan. Nah, ini termasuk dalam hukum kasih dari Kristus. Maka angka 7 adalah angka pengampunan ya. Dan angka 7 itu juga digunakan oleh pemazmur. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau karena hukum-hukummu yang adil. Nah, sholat 7 kali itu dilakukan oleh saudara-saudara kita Ortodoks Syria, bahwa mereka bersolat 7 kali bukan 5 kali ya. Karena merujuk kepada Mazmur 119 ayat 164 ini. Bahwa menghadap Tuhan melakukan sholat 7 kali ya. Jadi angka 7 itu bisa bermakna sebagai simbol hubungan antara manusia dengan Allah, sebagai angka religius favorit ya. Angka 7 adalah sekaligus angka pengampunan ya. 70 adalah hasil perkalian antara angka 7 hubungan kudus yang dikalikan dengan 10 angka sempurna absolut ya.
Angka 10, Esher itu adalah angka sempurna, absolut. Maka jika engkau mengampuni sesamamu, maka engkau harus mengampuninya secara absolut, sempurna. Jangan diingat-ingat lagi, ya. Jangan diudal-udal lagi, ya, kesalahan-kesalahan sesama kita, ya. Karena kita harus mengampuni 70 kali 7 kali, ya. Kita baca ayatnya, ya. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Nah, jika ia berbuat dosa kepadaku sampai 7 kali?" Nah, ini menurut takaran dari Petrus itu sudah banyak, 7 kali kok gitu. Nah, tapi apa Tuhan Yesus? Ya, Tuhan Yesus mengutip dari peristiwa dalam Kejadian 4 ayat 24 tadi, ya. Tuhan Yesus bersabda kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Wow. Jadi inilah yang diajarkan kepada Tuhan, ya. Kesempatan bertobat yang diberikan Allah kepada keturunan Kain, ya. 70 kali 7, ya. Dan itulah dipakai oleh Lamek, dan kemudian takaran ini dipakai oleh Yesus sebagai takaran bagi kita. Apabila kita mengampuni sesama kita, maka kita harus mengampuninya secara absolut. Jika kita sudah bilang memaafkan, maka kita betul-betul harus memaafkan. Jadi maksud Tuhan Yesus pada frasa 70 kali 7 kali itu adalah bahwa murid-muridnya tidak memilih hak untuk menentukan batas untuk mengampuni, ya. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam doa yang diajarkannya tentang pengampunan dalam doa Bapa kami, ya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, kita lihat di hati kita masing-masing, ya. Apabila kita mengampuni sesama kita, tetapi jika kita menyimpan dendam, masih mengingat-ingat dosanya, itu akan menjadi takaran, ya, bagi Allah Bapa di surga. Maka jika kita memohon ampun kepada Tuhan, maka ampunilah dosa-dosa dari saudara-saudaramu yang pernah berbuat jahat kepadamu. Nah, Kain pada zaman dahulu diberikan kesempatan bertobat. Demikian juga Lamek dan juga keturunan-keturunan yang lain. Tetapi sampai dalam zamannya Nuh, mereka terus melanjutkan perbuatan jahat mereka. Bahkan mereka itu kawin-mawin dengan garis Set yang saleh. Garis Kain yang jahat kawin-mawin dengan garis Set yang saleh, dicatat dalam Kejadian 6 ayat 1 sampai 2, ya. Keturunan Set disebut anak-anak Allah, keturunan Kain disebut anak-anak manusia ketika mereka kawin-mawin, ya. Kemudian sungai yang jernih ini bertemu di hulu dengan sungai yang keruh, ya. Kawin-mawin antara jahat dengan yang baik. Kemudian orang-orang di seluruh dunia ini menjadi berbuat dosa, ya, dan sehingga Tuhan hanya menyisakan satu Nuh, ya, untuk menjalankan kembali keselamatan yang digariskan Tuhan, yang sudah dimaklumatkan Tuhan sejak Kejadian 3 ayat 15 Proto Evangelium. Inilah pelajaran kita dalam unit yang ke-6. Kita akan bertemu lagi untuk pelajaran-pelajaran selanjutnya, unit 7 dan selanjutnya. Shalom.